Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul jenis-jenis metode penelitian eksperimen dan teknik-teknik pengambilan sampel. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Yoris Andrian, yang kedua ada Fitri Ayu Istiazah, yang ketiga Vinaida Natsilmi, yang keempat Nevilia, dan yang terakhir ada Mary Sulastri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap hal yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam penelitian eksperimen, peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Penelitian eksperimen termasuk dalam penelitian kuantitatif dan fokus pada mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lanjut ke jenis metode penelitian eksperimen dan penerapan praktis. Yang pertama ada desain eksperimental pretest post-test. Desain eksperimen pretest post-test merupakan salah satu jenis metode penelitian eksperimental di mana partisipan diuji sebelum dan sesudah intervensi atau perlakuan. Desain ini digunakan untuk mengatur pengaruh pengobatan terhadap hasil peserta. Pretest diberikan sebelum perlakuan dan post-test diberikan setelah perlakuan. Selisih antara skor pretest dan post-test digunakan untuk mengukur pengaruh perlakuan. Penerapan praktisnya, kajian efektivitas aplikasi pembelajaran bahasa baru menggunakan desain pretest post-test. Para peserta diuji kemahiran bahasanya sebelum menggunakan aplikasi, dan kemudian diuji lagi setelah menggunakan aplikasi selama jangka waktu tertentu. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemahiran bahasa setelah menggunakan aplikasi. Yang kedua, desain grup kontrol. Desain kelompok kontrol merupakan salah satu jenis metode penelitian eksperimen di mana kelompok kontrol digunakan sebagai pembanding terhadap kelompok eksperimen. Nah, kelompok kontrol ini tuh nggak menerima perlakuan atau intervensi, sedangkan kelompok eksperimen menerima perlakuan. Desain ini digunakan untuk mengisolasi pengaruh pengobatan terhadap hasil peserta. Penerapan praktisnya, contohnya nih, sebuah studi tentang efektivitas program latihan baru menggunakan desain kelompok kontrol. Nah, para peserta secara acak ditugaskan ke kelompok eksperimen yang menerima program latihan atau kelompok kontrol yang tidak menerima program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan kebugaran jasmani yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Yang ketiga ada desain eksperimen faktorial. Desain eksperimen faktorial merupakan jenis metode penelitian eksperimen yang mana dua atau lebih variabel independen dimanipulasi secara bersamaan. Desain ini digunakan untuk menguji interaksi antara variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Contoh penerapan praktisnya yang pertama itu contohnya itu sebuah studi tentang pengaruh berbagai jenis musik terhadap kinerja kognitif menggunakan desain faktorial. Nah, jadi para peserta itu dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama itu ada yang mendengarkan musik klasik, kelompok kedua itu ada yang mendengarkan musik pop, yang ketiga itu kelompok yang mendengarkan keheningan atau tidak mendengarkan apapun, dan yang keempat itu adalah kelompok yang mendengarkan white noise. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik klasik meningkatkan kinerja kognitif dibandingkan kondisi lainnya. Desain antar subjek. Desain antar subjek adalah jenis metode penelitian eksperimental di mana kelompok partisipan yang berbeda digunakan untuk setiap tingkat variabel independen. Desain ini digunakan untuk membandingkan rata-rata variabel terikat. Pada berbagai tingkat variabel bebas, penerapan praktis, sebuah studi tentang pengaruh berbagai tingkat pelatihan terhadap kebugaran fisik menggunakan desain antar subjek. Para peserta secara acak dibagi ke dalam salah satu dari 3 kelompok. Kelompok yang berolahraga dengan intensitas rendah, kelompok yang berolahraga dengan intensitas sedang, dan kelompok yang berolahraga dengan intensitas tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang berolahraga dengan intensitas tinggi mempunyai peningkatan kebugaran jasmani yang paling besar.
Pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang representatif dan akurat dari populasi yang diteliti. Dalam pengambilan sampel, beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah tingkat keseragaman, rencana analisis, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Selain itu, teknik pengambilan sampel harus sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, sampling acak sederhana. Sampel random sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui pendekatan bilangan acak atau pengundian. Kelebihan dari teknik ini adalah kemampuan untuk menghasilkan sampel yang representatif dan akurat, serta memungkinkan generalisasi hasil penelitian ini ke populasi. Keuntungannya, teoris matematisnya sederhana, relatif mudah dimengerti dibandingkan cara sampling lainnya. Kerugiannya, memerlukan daftar semua item atau individu anggota populasi. Memberikan setiap nomor anggota populasi seringkali merupakan pekerjaan yang tidak praktis. Apabila populasi cukup besar, sukar menarik sampel dengan cara ini. Seringkali memberikan tingkat presisi yang lebih rendah dibandingkan sampling lainnya, karena mengimplementasikan informasi yang sudah ada dalam populasi. Sampling stratifikasi. Teknik ini dilakukan dengan cara membagikan populasi menjadi beberapa setara yang homogen, kemudian mengambil sampling ini dari setiap setara. Kelebihan dari teknik adalah kemampuan untuk menghasilkan sampel yang representatif dan akurat, serta memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi. Keuntungannya, lebih efisien dibanding sampel random sampling. Secara administratif seringkali lebih praktis. Tingkat presisinya untuk setiap tum dapat dihitung. Kerugiannya, memerlukan daftar semua item atau individu untuk setiap stratum. Membutuhkan beberapa informasi dari populasi sebagai dasar stratifikasi. Sampling cluster. Cluster random sampling, teknik ini dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa cluster. Kemudian, mengambil sampel dari setiap cluster. Kelebihan dari teknik ini adalah kemampuan untuk menghasilkan sampel yang representatif dan akurat, serta memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi. Keuntungan cluster sampling lebih mudah dibanding simple random sampling, tidak memerlukan daftar anggota populasi. Kerugian cluster sampling tidak seefisien simple random sampling atau stratified random sampling. Purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu seperti karakteristik demografi atau perilaku tertentu. Kelebihan dari teknik ini adalah kemampuan untuk menghasilkan sampel yang representatif dan akurat, serta memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi. Keuntungan purposive sampling. Tujuan penelitian cenderung mudah tercapai, efisien, efektif untuk mengeksplorasi sesuatu yang lebih bersifat kemasyarakatan. Kerugiannya, tidak menjamin dapat mewakili populasi, tidak bisa digeneralisasi ke populasi, sulit digunakan pada bidang tertentu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Fauzi Abdillah, yaitu mengapa ada peneliti yang memilih menggunakan metode penelitian eksperimen? Alasannya, menggunakan penelitian eksperimen karena peneliti tujuannya melakukan perbandingan suatu akibat perlakuan tertentu dengan suatu perlakuan lain yang berbeda. Akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Hatta. Pertanyaannya, jenis penelitian eksperimen di mana peneliti tidak bisa melakukan kontrol secara penuh terhadap semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian disebut. Kuasi eksperimental adalah pengembangan dari penelitian. True eksperimental, namun eksperimental jenis ini cenderung sulit dilakukan. Kuasi eksperimental mempunyai kelompok kontrol yang tidak bisa berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi eksperimen tersebut.